Oke, ya, halo anak-anak. Ibu sekarang akan menjelaskan ya tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini kita punya contoh soal. Nah, ini ceritanya ada sebuah batang ya, batangnya yang M2, lalu batang ini disambungkan ke tiang yang biru melalui menggunakan engsel. Jadi dia punya kemungkinan bergerak. Lalu digantunglah sebuah beban bermassa M1 ya. Nah, lalu untuk menahan batangnya anak-anak yang orange supaya dia itu tidak tidak apa namanya tidak bergerak, tidak turun ke bawah gitu ya. Jadi supaya dia dalam kondisi setimbang juga. Nah, di sini ada tegangan tali. Ya, ada tali yang dipasang. Nah, anak-anak dalam kasus ini sistemnya ini dalam keadaan setimbang ya, di mana kita sudah tahu kalau dalam keadaan setimbang maka akan berlaku 3 syarat, yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan juga sigma torsi sama dengan 0 ya. Nah, di sini anak-anak kita mau tahu besar tegangan talinya. Jadi kita mau tahu, oh supaya dia dalam kondisi setimbang, berapakah tegangan talinya yang dibutuhkan, kayak gitu ya. Karena kalau seandainya kita kasih tegangan talinya kurang dari itu, jadi kalau kehidupan nyatanya ya, kalau tegangan talinya yang diberikan kurang, maka ketika beban ini digantung, dia jatuhnya dia akan jatuh ya, akan ke bawah sini gitu ya. Jadi dia tidak lagi dalam kondisi setimbang. Oleh karena itu kita harus tahu berapakah tegangan talinya. Nah, seperti biasa untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama kita akan menggambar diagram gaya. Ibu mulai dari M1. Ketika benda punya massa, dia akan punya gaya berat. Ibu namakan W1. Lalu batang ini juga punya massa, maka dia akan punya gaya berat juga, yaitu W2 ya, tariknya dari pusat gaya. Lalu di sini ada tegangan tali. Nah, anak-anak, tegangan talinya ini nanti kan kita akan buat ya dalam sigma Fx dan sigma Fy. Nah, tegangan tali ini dia tidak dalam posisi X ataupun Y ya, tapi dia dalam kondisinya miring. Maka kita akan uraikan ya. Jadi dia akan menjadi di sini ada TY, lalu ke sini ada TX. Ya, ada TY dan ada TX. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat ya kan sigma Fx-nya sama dengan 0 ya. Tapi di dalam soal ini sigma Fx dalam soal ini gaya-gaya di sumbu X-nya cuman ada satu anak-anak, yaitu TX. Nah, nggak mungkin tuh, harusnya ada gaya lain ya yang melawan TX-nya. Sehingga sigma Fx-nya bisa sama dengan 0. Nah, gaya tersebut adalah gaya dari si engselnya. Jadi kita akan gambarkan seperti ini ya. Di sini ada, ibu namakan aja gayanya dengan E ya. Jadi EX dan EY. Dengan demikian sekarang di sumbu X ada TX dan juga EX ya. Nah, mari kita kerjakan soal ini. Kita mau cari tegangan tali ya. Ibu tambahin aja ya soalnya ya. Kita mau cari tegangan tali. Selain tegangan tali, kita juga mau cari EX dan EY-nya ya. Karena EX dan EY-nya juga belum kita dapatkan ya. Dalam soal-soal lain biasanya disebut komponen vertikal dan komponen horizontal ya dari engsel. Itu komponen gaya vertikal dan komponen gaya horizontal dari engsel. Itulah EX dan EY. Oke, mari kita kerjakan soal ini. Sebenarnya anak-anak kalau kalian mau mulai dari sigma Fx duluan atau mau mulai dari sigma torsi duluan ya nggak masalah.
selagi 3 tersebut kalian pakai, apapun soalnya pasti terselesaikan. Dan kalau memang kalian tiba-tiba baru pakai 1, terus soalnya udah selesai, ya puji Tuhan gitu ya. Oke, Ibu akan mulai dari sigma fx aja. Sebenarnya untuk soal ini kita bisa pakai salah satu langsung selesai, tapi kita buat semuanya aja. Sigma fx sama dengan 0. Oke, berarti Ibu punya EX dan TX ya. Ibu akan selalu buat arahnya itu positif dan negatifnya untuk sumbu X dan sumbu Y. Ibu sesuaikan dengan koordinat kartesius ya. Jadi di kanannya yang ke kanan positif yaitu EX dikurang TX sama dengan 0. Maka kita akan punya satu kesimpulan yaitu EX sama dengan TX. Ya, dimana kita bisa langsung masukkan nilai TX kita ya anak-anak ya. TX itu sama dengan T cos 60. Ya, jadi EX sama dengan cos 60 itu setengah T. Ya, dimana yang mau kita cari adalah T-nya. Lanjut. Sigma FY sama dengan 0. Nah, lihat gaya-gaya yang di sumbu Y ada apa aja. Yang ke atas positif ya, ada TY. Lalu ada plus EY dikurang W2 dikurang W1 sama dengan 0. TX-nya itu sama dengan T sin 60 plus EY-nya dikurang W2. Masanya itu 20 ya, maka W-nya adalah 200. Kita anggap percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat ya anak-anak ya. Jadi 200 dikali 10, maka 2000 ya. 2000 dikurang 500 sama dengan 0 ya. Jadi kita akan punya setengah T plus EY kurang 2500 sama dengan 0. Setengah T ditambah EY sama dengan 2500. Seperti ini. Ya. Nah, lanjut. Selanjutnya kita cari sigma torsinya ya. Oke. Nah, ini kalian simpan aja anak-anak. Dua persamaan yang sudah kita peroleh itu disimpan aja gitu ya. Cepat atau lambat dia akan berguna kok ya. Kita warnain persamaan kita. Kalau kalian mau kalikan ini kan EX sama dengan setengah T. Kalau kalian mau kalikan duanya juga nggak masalah ya. Jadi T sama dengan 2EX juga boleh-boleh aja. Oke, kita lanjut sigma torsi. Nah, ingat sigma torsi kita harus perhatikan sumbu putar ya, apalagi kalau bukan engsel di sini sumbu putar kita ya. Nah, maka kita identifikasi dulu ya anak-anak gaya-gaya mana aja nih yang menyebabkan benda tersebut bisa bergerak berputar. Akan Ibu stabilokan ya. Yang pasti T, lalu ada W1, ada W2. TX anak-anak lihat arah gayanya, kalau kita tarik ya, kita panjangin garis kerja gayanya, maka dia akan melewati sumbu putar. Ya, maka dia tidak akan menyebabkan benda ini, dia tidak akan menyebabkan gerak rotasi ya. Begitu juga dengan EX dan juga EY. Maka kita punya 3 gaya nih ya, yang menyebabkan bendanya itu bergerak rotasi. Artinya ada 3 torsi nanti. Torsi dari TY, torsi dari W1 dan juga torsi dari akibat W2. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita tentukan arahnya terlebih dahulu. Ibu akan buat arah yang searah jarum jam positif ya, lalu yang berlawanan arah jarum jam Ibu buat negatif. Ya, mari kita cek satu-satu. Kita mulai dari
W1 ya anak-anak ya. Dia tarik ke bawah ya, otomatis dia pasti akan bergeraknya kayak gini. Tara. Ya, maka dia positif ya, torsi W1-nya positif. Torsi W1, W2 juga sama ya, karena mereka punya arah yang sama. Torsi W2 ditambah berarti lalu yang TY, nah TY baru arahnya berbeda. Dia putarnya gini nanti. Ya. Jadi yang TY negatif. Maka ini kita akan kurang torsi TY sama dengan 0. Maka sesuai dengan rumus torsi ya anak-anak ya, ini akan sama dengan ya W1 dikali LW1 plus W2 dikali LW2 terus apa lagi? Dikurang TY dikali LTY sama dengan 0. Maka kita harus tentukan dulu ya LW1-nya. Nah, LW1-nya anak-anak dari sumbu putar ke arah sini ini udah tegak lurus ya. W1 sama W2 ini sudah tegak lurus ya. Jadi tinggal ikutin aja. Maka yang ini adalah LW1 sampai di tengahnya aja LW2. T-nya juga sama ya, T-nya juga ya udah ini deh. L T Y ya. Oke, maka di sini nggak ibu kasih angka ya, tapi dalam L aja. Jadi ya udah kita masukkan dalam L aja. Mari kita masukkan semua angka yang dibutuhkan. Yang sudah ada. Ya, ini W1, M1-nya 50, maka W1-nya 500 dikali LW1. LW1 L plus W2-nya 2000 dikali setengah ya. Setengah L dikurang TY. TY. Nah, kita punya TY. TY-nya Ibu masukkan. TY itu sama dengan 1/2. Oh, sorry anak-anak, ini ada yang salah ya. Ini harusnya 1/2 / 3. 1/2 / 3. Ya, jadi TY-nya itu sama dengan kita tulis di sini dulu aja. TY sama dengan T sin 60 sama dengan T dikali 1/2 / 3. Lalu TX-nya sama dengan T cos 60 T dikali setengah. Oke, berarti di sini 1/2 / 3 T dikali L-nya adalah L sama dengan 0. Oke, nah anak-anak semuanya sama-sama punya L ya, terus di sini 0, maka Ibu akan bagi semuanya dengan L. Semuanya akan Ibu bagi dengan L ya, dengan demikian 500 L bagi L, sisa 500 ditambah, oh ini kali setengah ya, 2000 kali setengah, 1000 L bagi L ya, tinggal 1000 dikurang 1/2 / 3 T dikali L bagi L, jadi ya itulah sama dengan 0, maka Ibu akan punya 1000. Oh, kita harus hemat-hemat tempatnya, anak-anak masih ada yang belum kita cari soalnya. Oke, Ibu tulis ulang ya. Berarti tadi 500 ditambah 2000 dikurang 1/2 / 3 T sama dengan 0. Wah, ini bisa kita hitung nih, 2500 dikurang 1/2 / 3 T sama dengan 0, minus 1/2 / 3 T sama dengan minus 2500. Nah, udah di anak-anak, T sama dengan minus 2200 dikali minus 2 dibagi 1. Oh, bukan dibagi 1 ya, dibagi akar 3. Maka T sama dengan 5000 akar 3. Ya, 5000 akar 3 atau 5000
per 3 akar 3 ini adalah T-nya. Ya, jadi 5.000 per 3 akar 3 Newton. Sebesar itu tegangan tali yang dibutuhkan untuk membuat sistem ini dalam kondisi setimbang. Nah, jadi anak-anak sebenarnya soalnya kalau kalian langsung pakai sigma torsi juga langsung dapat tuh T-nya ya anak-anak ya. Tapi apakah hasil dari sigma fx dan sigma fy tidak berguna? Tentu saja berguna dong. Nah, bergunanya untuk apa, Bu? Untuk kita cari EX dan EY-nya. Ya, wah ini tempatnya sudah habis. Oke, kita udah punya T, tinggal kita masukkan deh anak-anak. Kita udah punya persamaan kalau EX sama dengan setengah T. Maka tinggal dikali deh, setengah dikali, oh kenapa ini? Setengah dikali 5.000 per 3 akar 3 sama dengan dibagi ya 2.500 per 3 akar 3 Newton. Ini adalah EX-nya. Jadi gaya engsel pada sumbu X. Lalu EY-nya, oh ini Ibu langsung ubah aja ya. Berarti EY sama dengan 2.500 dikurang setengah T. Setengah akar 3 T. Maka ini sama dengan 2.500 dikurang setengah akar 3 di dalam kurung aja ya 5.000 per 3 akar 3. Langsung Ibu hitung aja ya. Ini jadinya 2.000 dikurang ini akar 3 kali akar 3, 3 dibagi 3, ini sama dengan oke, 3 habis ya, berarti tinggal setengah dikali 5.000, 2.500 juga. Oh, maka kita dapat ternyata EY-nya sama dengan 0 anak-anak. Ya, dengan demikian soalnya terselesaikan. Dapat kita simpulkan bahwa supaya sistemnya dalam keadaan setimbang, tegangan talinya sebesar 5.000 per 3 akar 3 Newton. Lalu gaya engsel pada sumbu X sebesar 2.500 per 3 akar 3 Newton dan gaya engsel pada sumbu Y adalah 0 Newton. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalian pelajari lalu pasti kalian bisa mengerjakan soal ini.